Piala AFF U19 2022 mungkin sudah berakhir, namun banyak pemain muda yang berhasil menarik perhatian pada ajang diselenggarakan di Indonesia tersebut. Termasuk para pemain dari Timnas Indonesia U19. Banyak yang memuji para pemain Timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19 2022. Sayang penampilan apik skuad asuhan Sintayong itu gagal ke semifinal karena tak bisa lolos dari fase grup. Menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Beberapa pencinta sepak bola tanah air menilai Timnas Indonesia U19 gagal ke final karena regulasi AFF yang masih menggunakan head-to-head untuk menentukan peringkat dan adanya dugaan sepak bola gajah di laga Vietnam vs Thailand. Wacana untuk keluar dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, dan pindah ke Federasi Asia Timur, EAFF pun mengalir deras kepada PSSI. Lantas jika wacana itu benar terjadi, Timnas Indonesia bisa diuntungkan sebab para pemainnya berpotensi bermain di Liga Korea Selatan dan Jepang. Andai hal tersebut terjadi, maka kira-kira siapa saja yang layak bermain di Liga Jepang dan Korea Selatan? Berikut 5 pemain Timnas Indonesia U19 yang layak main di Liga Korea Selatan dan Jepang, jika PSSI gabung EAFF. 5. Cahya Supriyadi. Timnas Indonesia U19 hanya kebobolan 2 gol dari 5 laga yang dimainkan di grup A. Hal itu membuat pertahanan Timnas Indonesia U19 terbaik kedua, setelah Thailand U19 yang hanya kebobolan 1 gol. Pertahanan yang kuat menjadi alasan lini belakang Timnas Indonesia U19 sulit ditembus. Selain itu, penampilan apik Cahya Supriyadi di bawah mister gawang pun sangatlah luar biasa. Beberapa kali Cahya memperlihatkan skill kiper yang luar biasa. Dengan usianya yang masih muda, kiper Persija Jakarta tersebut masih bisa terus berkembang, dan mungkin berkesempatan main di Liga Jepang atau Korea Selatan. 4. Rabani Tasnim. Rabani Tasnim tampil memukau bersama Timnas Indonesia U19. Awalnya sempat diragukan, Rabani lantas membuktikan diri dengan memperlihatkan performa apik, terutama saat Timnas Indonesia U19 melumat Filipina U19. 3 gol mampu diciptakan Rabani ke gawang Filipina U19 dan tambahan 1 gol lagi saat mengalahkan Myanmar U19. Dengan ketajamannya, Rabani mungkin memiliki kesempatan bermain di Korsel dan Jepang. 3. Hoki Caraka. Hoki Caraka dan Rabani berstatus sebagai top skor Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Kedua pemain sama-sama mencetak 4 gol selama di fase grup. Kendati demikian, Hoki nyatanya mampu mencetak keempat golnya di satu laga yang sama, yakni ketika skuad Garuda Nusantara menang besar 7-0 atas Brunei Darussalam U19. Insting mencetak golnya terlihat masih bisa dikembangkan, yang berarti ia sangat menjanjikan. 2. Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh mungkin hanya mencetak 2 gol, namun permainannya sangat layak diapresiasi. Ia selalu tampil ngotot ketika bermain dan pantang menyerah. Hal itu tentu bisa dimanfaatkan Ronaldo Kuateh jika memiliki kesempatan bermain di Korsel atau Jepang. 1. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand hanya bisa bermain di matchday ketiga, tepatnya saat melawan Thailand U19 pada ajang Piala AFF U19 2022. Ia mengalami cedera, sehingga tak bisa membantu skuad Garuda Nusantara di 2 laga setelahnya. Padahal, permainan Marcelino menjadi salah satu yang disorot banyak pihak. Sebagai seorang gelandang, Marcelino tampil sangat baik dan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jadi,
Marcelino sejatinya memiliki bekal untuk bisa bermain di luar negeri. Toh bersama Persebaya Surabaya pun, dirinya sudah menjadi pemain penting di Liga 1.